Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Putanta dengan NIM 22087228 dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan ruang lingkup belajar gerakan motorik dengan bahasa sendiri dan menekankan pentingnya dijadikan sebagai landasan dalam praktik pembelajaran. Pokok pembahasannya adalah belajar motorik, belajar menyaksikan perubahan perilaku, belajar mengacu pada praktek atau tindakan, belajar tergantung pada pengalaman. Yang pertama, belajar motorik. Belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Menurut Magil 1980, perubahan perilaku yang terjadi dalam belajar motorik ternyata dapat diamati, bahkan dapat diukur dari sikap dan penampilannya dalam suatu gerakan atau penampilan tertentu. Karakteristik belajar motorik. A. Belajar sebagai proses, di mana dalam psikologi kognitif dijelaskan sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama, menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Belajar gerak. AB. Belajar gerak. Perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Dipertegas dengan perubahan yang terjadi seperti faktor kematangan dan pertumbuhan. Belajar gerak tidak teramati secara langsung. D. Belajar gerak menghasilkan kapasitas untuk bereaksi atau kebiasaan. Belajar gerak relatif permanen. Belajar gerak bisa menimbulkan efek negatif, di mana perubahan perilaku pada seseorang bisa jadi dianggap sebagai peningkatan bagi seseorang pengamat dan sebagai suatu kemunduran bagi orang lain. Misalnya saat latihan atau belajar salto ke belakang terjadi kurang tinggi dan putarannya terlampau banyak sehingga terjatuh terlentang akibat trauma. Yang kedua, belajar menghasilkan perubahan perilaku. Menurut Gagne, Abin Samsudin Makmun 2003, satu informasi verbal merupakan penguasaan informasi dalam bentuk verbal, baik secara tertulis maupun lisan. Misalnya pemberian nama-nama terhadap suatu benda. Dua, kecakapan intelektual. Keterampilan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya dengan penggunaan simbol-simbol. Misalnya penggunaan simbol matematika, memahami konsep konkret, konsep abstrak, aturan dan hukum. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi pemecahan masalah. 3. Strategi kognitif. Kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. Dalam konteks proses pembelajaran, strategi kognitif yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan cara berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif. 4. Sikap. Hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih macam tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sikap adalah keadaan dalam diri individu yang akan memberikan kecenderungan bertindak dalam menghadapi suatu objek atau peristiwa. Di dalamnya terdapat unsur pemikiran, perasaan yang menyertai pemikiran, dan kesiapan untuk bertindak. 5. Kecakapan motorik. Hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. Menurut Mahsurya 1997 mengemukakan bahwa hasil belajar akan tampak dalam satu kebiasaan. Contohnya kebiasaan dalam belajar, biasanya belajar dengan mendengar atau menulis. 2. Keterampilan. Menulis dan berolahraga yang disebut sifatnya motorik memerlukan kondisi gerak, teliti, dan kesadaran yang tinggi. 3. Pengamatan, yakni proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera secara objektif sehingga peserta didik mampu mencapai pengertian yang benar. 4. Berpikir asosiatif, yakni berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan
lainnya dengan menggunakan daya ingat. 5. Berpikir rasional dan kritis. Menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan kritis seperti bagaimana atau how dan mengapa atau why. 6. Sikap, yakni kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan. 7. Apresiasi, menghargai karya-karya bermutu. 9. Perilaku afektif, perilaku yang bersangkutan dengan perasaan takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. 3. Belajar mengacu pada praktek atau tindakan. Belajar adalah proses mengubah perilaku individu atau siswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Belajar dalam dunia pendidikan merupakan konsep pengetahuan yang banyak dilakukan oleh pendidik, yakni yang diperankan oleh seorang guru atau dosen. Jenis-jenis gerak. Gerak terdapat 1. Gerak. Gerakan yang melibatkan kelompok otot-otot besar sebagai dasar gerakan utamanya. Keterampilan ini tidak terlalu menekankan ketepatan dalam pelaksanaannya, seperti belajar berlari, melompat, melempar, serta kebanyakan keterampilan dalam olahraga kasar. Gerak halus. Keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot-otot kecil atau halus agar pelaksanaan keterampilan sukses tercapai. Keterampilan ini melibatkan koordinasi neuromuskular yang memerlukan ketepatan derajat yang tinggi. 4. Belajar tergantung pada pengalaman. Perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Perubahan kemampuan tersebut dapat meningkatkan keterampilan, walaupun hanya sampai pada batas minimal. Contohnya, keterampilan berlari. Tanpa berlatih dalam arti sebenarnya, kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan di atas adalah belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai akibat dari latihan dan pengalaman di masa lalu. Belajar motorik merupakan suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan dan pengalaman dan bukan akibat dari suatu perkembangan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai dari kelompok 2 mengenai tentang belajar motorik, belajar menghasilkan perubahan perilaku, belajar mengacu pada praktek atau tindakan, dan belajar tergantung pada pengalaman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu tentang rangkaian teori belajar motorik, pendekatan, psikologi, dan teori kibernetik secara tepat, sistematis, dan terukur. Yang pertama, adaptasi teori belajar psikologi. Teori belajar motorik merupakan perkembangan lebih lanjut dari teori belajar tradisional yang dikembangkan oleh para ahli dalam waktu kurun yang cukup panjang.
Teori ini mencakup teori dalam psikologi pendidikan dan memahami beberapa konsep psikologi umum untuk memahami segala tentang hakikat belajar, proses belajar, dan kondisi untuk belajar motorik. Yang kedua, kelompok teori asosiasi stimulus respon. Terdapat 4 teori. Yang pertama, teori Conexiones Tornique. Prinsip belajar trial dan error antara prinsip tersebut dipaparkan melalui yang pertama, pada awal dari belajar, sedikit sekali keberhasilan diperoleh di antara berbagai macam kegiatan. Yang kedua, sukses pertama agaknya lebih bersifat kebetulan dan masih nampak asosiasi antara stimulus dan respon yang diharapkan. Yang ketiga, respon yang salah dan aktivitas yang tak bermanfaat lambat laun akan berkurang. Yang keempat, si pelajar akan semakin sadar akan antara stimulus dan respon dan dia memperoleh feeling antara tindakan yang tepat. Yang kelima, latihan memperkuat respon yang tepat dan tindakan atau gerakan menjadi semakin efisien. Beberapa hukum yang mempermudah luas yang dirumuskan Trending. Yang kedua, teori continuity dari Guthrie. Guthrie berpendapat bahwa respon yang benar perlu dikembangkan pada setiap saat dan penampilan yang baik akan dihasilkan jika siswa yang bersangkutan mampu mengasosiasi respon yang serasi dengan kunci gerakan yang benar. Yang ketiga, teori reinforcement dari Hull. Hull menyatakan organisme selalu dalam keadaan tidak seimbang dengan lingkungannya. Inti dari teori ini adalah bahwa koneksi stimulus respon bersifat mekanisme untuk membentuk kebiasaan. Selain itu, untuk belajar Hull terbangun dalam sebuah sistem meskipun tak beberapa terpadu seperti teori Thorndike atau teori dari aliran Gestalt. Yang keempat, operan conditioning dari Skinner. Ide dasar teori kognitif adalah bahwa seorang pelajar mengorganisasikan rangsang atau persepsinya ke dalam satu pola atau bentuk secara keseluruhan. Teori ini juga menekankan pada pentingnya kesadaran si pelajar terhadap keseluruhan medan yang bersangkutan, pemecahan masalah yang secara tiba-tiba disebut dengan istilah gejala AHA. Tiga, kelompok teori kognitif. Dengan psikologi Gestalt. Titik konsentrasi adalah persepsi individu. Konsep utama dari Gestalt, figur dan ground ini berarti bahwa medan sensoris seperti pengamatan dan lain-lain diorganisasikan dalam sebuah gambar dengan suatu latar belakang. Teori Sign Gestalt dari Tolman. Ide yang menetapkan teori yang mencerminkan pandangan Sign Gestalt dalam keterampilan belajar motorik disimpulkan sebagai yang pertama, bukti-bukti tentang koneksi antara dan situasi penting untuk memperlancar proses transfer. Yang kedua, guru atau pelatih perlu mendorong siswa atau atlet untuk mencoba beberapa alternatif yang berbeda, karena kapasitas semacam itu akan membantu untuk meningkatkan penguasaan atau keterampilan. Yang ketiga, sehubungan dengan penyajian tuas ajar, penting bagi guru atau pelatih untuk menekankan pentingnya pengorganisasian dan penyuguhan keseluruhan unit kegiatan dalam lingkup pemahaman siswa yang bersangkutan. Yang keempat, hadiah dapat dimanfaatkan sebagai alat yang efektif untuk memotivasi siswa guna melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang tepat sesuai untuk mencari tujuan. Yang ketiga, teori medan dari Lewin. Penerapan teori medan Lewin dalam belajar keterampilan motorik secara umum yaitu penting bagi guru atau pelatih untuk membantu siswa atau atlet untuk menetapkan tujuannya sendiri dan membantu mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Ekologi kelas atau kelompok yang diperoleh dari iklim kelas atau interaksi sosial yang baik akan berguna untuk mendorong proses belajar yang lancar. Guru atau pelatih harus memperhatikan bahwa rangsang tak hanya datang dari luar tapi juga dari dalam. Yang keempat, sintesis teori asosiasi stimulus, respon, dan teori kognitif.
Teori dikembangkan dalam periode waktu yang berbeda. Paradigma, penelitian atau eksperimen yang berbeda, termasuk desain, tipe subjek, tugas ajar, teknik memotivasi, dan sebagainya. Rangkuman sintesis teori koneksionis dan teori kognitif adalah orang yang telah cerdas lebih mampu mempelajari sesuatu daripada orang yang tidak cerdas. Siswa yang termotivasi akan memperoleh apa yang dipelajarinya lebih banyak daripada yang tidak termotivasi. Motivasi yang terlampau kuat, misalnya takut cemas, dapat menyebabkan gangguan keadaan emosi, sehingga motivasi yang berlebihan dapat menyebabkan hasil yang kurang efektif. Belajar akan lebih lancar dalam keadaan akan memperoleh motivasi intrinsik ketimbang motivasi ekstrinsik. Toleransi terhadap kegagalan paling baik diajarkan melalui penyediaan pengalaman berhasil sebagai kompensasi pengalaman gagal. Riwayat pribadi seseorang, misalnya reaksinya terhadap otoritas, dapat menghambat atau memacu kemampuannya untuk belajar dari apa yang diberikan oleh guru tersebut atau pelatih tersebut. Belajar dari lebih baik daripada belajar pasif, misalnya dari ceramah atau film. Dalam perkembangannya akhir-akhir ini, sedikit sekali usaha untuk mensintesis kedua kelompok teori belajar tersebut tadi. Yang kelima, perhatian awal dan konsep dasar teori kibernetik. Manusia bukanlah makhluk yang pasif dalam menentukan suatu respon dari stimulus yang datang. Manusia merupakan suatu sistem penerimaan, pengolahan, pengaturan, dan pengendalian informasi. Teori kibernetik menyarankan tingkah laku dan aksi-aksi motorik manusia sebagai suatu model in-trend yang dinamis. Pengaturan dan pengendalian aksi-aksi motorik dimungkinkan. Teori kibernetik memandang manusia sebagai suatu sistem informasi. Teori kibernetik juga memandang manusia tidak hanya sebagai organismus yang aktif dalam menerima dan mengolah informasi. Adanya kemampuan manusia untuk memproduksi kembali ingatan dan pengalaman dimungkinkan karena manusia memiliki suatu konstelasi penyimpanan ingatan dan pengalaman yang ada pada suatu saat. Dan teori kibernetik yang dibangun melalui pengembangan prinsip-prinsip teori pemrosesan informasi dan komunikasi. Yang keenam, teori kibernetik. Teori kibernetik merupakan salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan proses terjadinya gerak atau aksi-aksi motorik. Teori kibernetik dikembangkan dengan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ada 5 komponen informasi atau stimulus yang dapat mempengaruhi respon. Yang pertama, optik atau indera penglihatan, yang kedua akustik atau indera pendengaran, yang ketiga taktil, indera peraba atau kulit, yang keempat kinestetik atau organ dan saraf, yang kelima vestibular, alat keseimbangan atau statiko dinamis tar. Dari kelima komponen ini, besar pengaruhnya terhadap aksi motorik atau respon yang akan dihasilkan. Baiklah aksi yang dihasilkan atau tidak sesuai dengan harapan. Yang ketujuh, cara penerapannya. Hukum kesiapan nampaknya amat strategis untuk memperlancar efektivitas mengajar atau melatih. Latihan harus dilakukan dalam kondisi yang baik untuk memperoleh belajar yang efektif. Guru atau pelatih harus memperhatikan rangkaian urutan yang tepat dan pengalaman belajar. Elemen teknik yang identik akan mempermulus proses transfer. Hadiah penerapan teori Hull pada kelompok teori asosiasi stimulus respon. Transfer dari latihan akan terjadi jika dapat kondisi yang sama. Program pendidikan harus berdasarkan kebutuhan siswa. Berkenan dengan lamanya latihan, guru atau pelatih harus memancing latihan itu dengan minat siswa. Belajar motorik olahraga harus dimulai dari keterampilan yang sederhana terus ke latihan yang lebih kompleks. Kesimpulan dari materi di atas adalah teori kibernetik merupakan teori yang dikembangkan berdasarkan teori pemrosesan informasi, sedangkan analisisnya didasarkan pada teori-teori psikologi, anatomi, fisiologi, dan biomekanik. Analisis psikologi berkaitan dengan proses-proses berpikir, motif, tujuan, motivasi, penerimaan.
Kemudian analisis anatomi, fisiologi, dan biomekanik berkaitan dengan analisis fungsi alat-alat gerak, fungsi organ reseptor, dan mekanisme pemberian impuls, dan pengendalian impuls tenaga ke alat gerak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.